Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Alhamdulillah, syukron, jazakallah, saudara moderator, Enu Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini dalam usia yang sudah lanjut bisa Allah pertemukan, Allah takdirkan dengan generasi muda yang jauh usianya, dan pertemuan ini tentu saja pertemuan yang tidak bisa direncanakan kecuali Allah yang merencanakan. Walaupun saudara Fajar yang memulai untuk meminta, tapi tetap tidak terlepas dari takdir Allah dan ketentuan Allah atau rencana Allah juga yang menentukan. Saya tentu saja berterima kasih kepada saudara Fajar yang ternyata bergabung dalam kegiatan ini, dan tentu saja juga saya berterima kasih kepada panitia yang telah meminta saya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan pula kepada para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman. Ketika saya ditanya tentang apa kira-kira yang Ustadz akan sampaikan dalam kajian ini, sesuai dengan background pendidikan saya dan juga sesuai dengan keilmuan yang saya pelajari dan juga saya jadikan sebagai bahan kuliah, yang sampai sekarang juga masih diamanatkan untuk memberikan kuliah yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu budaya. Saya sampai sekarang masih mengajar ilmu dakwah. Tentu saja ilmu dakwah banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu di luar ilmu dakwah yang berkaitan dengan masalah masyarakat. Di antaranya ilmu manajemen dakwah, ilmu teknologi dakwah, kapitas rekta dakwah, psikologi dakwah, sosiologi dakwah, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, maka saya terlintas untuk mencoba di dalam kajian ini memaparkan tentang masalah nilai sosial budaya dalam Islam. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh moderator, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, komprehensif ajarannya, dan kesempurnaan ajaran Islam itu bukan manusia yang menentukan, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Allah telah menjadikan agama Islam adalah agama yang sempurna. Ini artinya bahwa di dalam agama Islam itu banyak mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, selain juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ilmu, berbagai macam ilmu terdapat di dalam agama Islam kalau kita ingin mengkaji.
Hanya memang seringkali, khususnya pengalaman saya ketika kuliah, para dosen ilmu sosial lebih banyak menggunakan pemikiran-pemikiran orang-orang Barat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam dan juga tidak ada kaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Seakan-akan bahwa ilmu sosial itu hanya buah dari pemikiran manusia. Sementara kita sebagai Muslim, tentu kita tidak sepenuhnya bisa menerima bahwa ilmu sosial itu hanya semata-mata buah pikiran manusia. Seakan-akan manusia bisa berteori tentang masyarakat, tentang kelompok, tentang masalah-masalah sosial, seakan-akan mereka bisa memecahkan semua masalah sosial. Padahal ada yang lebih mengerti, ada yang lebih tahu, dan bahkan lebih maha tahu tentang manusia, tentang masyarakat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan budaya manusia. Sebab Dialah pencipta kita, pencipta manusia. Karena itulah maka kajian ini menjadi sangat-sangat penting. Dan biasanya saya suka mengingatkan kepada dosen-dosen yang kerap menggunakan teori-teori hasil otak manusia, padahal dia adalah seorang Muslim, kenapa dia tidak pernah menggunakan bukan hanya teori, tapi juga dalil, ya, dalil nakli dan akli yang ada di dalam Islam, ajaran Islam itu sendiri. Baiklah, kita memulai pembahasan kaitan dengan nilai sosial budaya dalam Islam. Kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan nilai, apa yang dimaksud dengan sosial, apa yang dimaksud dengan budaya, dan juga apa yang dimaksud dengan nilai sosial budaya dalam Islam. Nilai itu berkaitan dengan keyakinan, nilai itu berkaitan dengan ilmu, nilai itu berkaitan dengan cita-cita. Seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia semuanya mengandung nilai. Tetapi ada nilai yang sangat-sangat tinggi, adalah nilai ajaran agama. Dan dalam hal ini adalah nilai Islam, nilai iman, dan banyak lagi nilai-nilai yang kita dapatkan di dalam ajaran agama kita. Kalau kita berbicara tentang sosial, sosial adalah asal kata. Kalau belajar dari ilmu sosial berasal dari kata sosius, ya, hingga digunakan istilah sosial. Sosial adalah berteman, bergaul, bermasyarakat. Setiap orang butuh teman, setiap orang butuh pergaulan, setiap orang butuh pasangan. Dan seakan-akan bahwa istilah sosial itu hanya ada dalam pikiran manusia. Tetapi sebetulnya di dalam ajaran Islam, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sosial itu atau masalah sosial itu. Kemudian budaya. Budaya artinya adalah budidaya. Asal kata dari kata budaya itu kata dalam bahasa Sanskerta atau Sanskrit. Sanskerta itu berasal dari India. Hasil budi dan daya. Kemudian diartikan bahwa budaya itu adalah hasil pikiran, hasil perbuatan, dan hasil perasaan manusia. Hasil karya, hasil rasa, dan hasil cipta. Atau hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Dia tidak tahu bahwa ada budaya yang bukan semata-mata hasil manusia. Ada budaya yang muncul dari Allah, dari wahyu Allah, dari tuntunan Allah yang menghasilkan budaya yang Allah sendiri sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan nilai sosial budaya dalam Islam adalah nilai-nilai keyakinan, ilmu, kesadaran, cita-cita, dan semua yang dihargai oleh manusia yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, kehidupan berorganisasi, itu semua berkaitan dengan sosial, kehidupan hubungan manusia dengan kelompok, manusia dengan masyarakat,
manusia dengan manusia, kelompok dengan kelompok, masyarakat dengan masyarakat, kemudian berkaitan dengan hasil cipta, rasa dan karya manusia, itu tidak terlepas dari ajaran Islam, sehingga bahwa Islam itu juga banyak mengandung ajaran-ajaran berkaitan dengan nilai sosial budaya, sehingga pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan nilai sosial budaya dalam Islam. Apa yang membedakan nilai sosial budaya dalam Islam? Kita bisa melihat dari karakteristiknya. Kurang-kurangnya ada 5 karakteristik atau ciri khas dari nilai sosial budaya dalam Islam yang berbeda dengan nilai sosial budaya dengan ajaran agama lain atau dengan hasil pemikiran manusia atau katakanlah dengan produk orang-orang sekuler dan orang-orang spesialis. Bahwa nilai sosial budaya dalam Islam itu karakteristik yang pertama atau karakternya yang pertama adalah dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mana ada teori-teori ilmu sosial yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai sosial budaya dalam Islam, karakteristik yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Katakanlah kita ambil satu saja ayat yang berhubungan dengan manusia, ya ayuhan nas, ya, surat An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bahwa sesungguhnya engkau diciptakan dari diri yang satu, an-nafsu wahidah, dari diri yang satu, dan dari diri yang satu Allah ciptakan istri-istri. Kemudian dengan istri-istri berkembang biaklah anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 1 yang sering dibaca oleh para khotib di dalam mukadimah khotbahnya, itu di dalamnya bukan hanya mengandung ajaran tentang keimanan, ajaran tentang ibadah, tapi juga mengandung ajaran tentang sosial dan juga mengandung ajaran tentang budaya. Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dicontohkan dengan Adam. Adam hidupnya tidak sendirian. Adam membutuhkan teman, padahal masih di dalam sorga itu. Belum di dunia. Nah, manusia di sorga saja membutuhkan teman. Itulah kemudian kata sosial itu sebetulnya sudah ada di dalam nilai surat An-Nisa ayat 1 itu, cuman tidak digunakan bahasa istilah sosial. Nah, itu diketemukan istilah itu oleh manusia, tapi kita harus yakin bahwa bahasa apapun juga tidak lepas dari ajaran Allah, tidak lepas dari pemberian Allah, kekuasaan Allah. Adam mempunyai keturunan dari 1 menjadi 2 keluarga. Keluarga itu adalah masyarakat. Yang paling kecil, unit paling kecil adalah keluarga. Kemudian dari keluarga-keluarga membentuk kelompok masyarakat. Kemudian bersuku-suku dan seterusnya. Itu salah satu contoh saja tentang bahwa karakteristik nilai sosial budaya dalam Islam adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam Sunnah apa yang bisa kita petik, kita ambil, kita tidak perlu banyak-banyak lah, karena kajiannya juga terbatas waktunya. Kita ambil katakanlah dari hadis yang populer, yang sering diungkapkan atau disebut-sebut atau dibacakan atau disampaikan oleh para ustadz dalam khutbah dan ceramah-ceramahnya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berbuat baik, ya, atau yang terbaik buat manusia yang lain. Ini hadis berkaitan dengan sosial. Manusia itu tidak bisa, dia tidak peduli sama orang lain. Kepedulian sosial.
Dikatakan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling peduli dengan manusia. Jadi ada istilah kepedulian sosial. Dan ini berkaitan dengan hadis. Dan itu menunjukkan bahwa karakteristik pertama dari nilai sosial budaya dalam Islam adalah berhubungan dengan Quran dan Sunnah, atau ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, karakteristik yang kedua, nilai sosial budaya dalam Islam adalah dia berkaitan dengan masalah keimanan. Tidak ada ilmu sosial yang lain berkaitan dengan keimanan. Sejak zaman Sokrates, Descartes, masalah-masalah sosial, ilmu sosial itu sudah dijauhkan dari ketuhanan. Dan tidak mungkin ada kaitan dengan keimanan. Tapi nilai sosial budaya dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan keimanan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan itu. Berkaitan dengan keimanan. Misalnya satu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Tidak hanya memelihara diri, tapi juga keluarga. Tidak hanya memelihara individu, tapi juga sosial masyarakat. Berkaitan dengan keimanan, perintah kepada orang beriman. Artinya bahwa nilai sosial budaya dalam Islam berkaitan dengan iman. Apa yang berkaitan dengan budayanya? Budayanya dalam ayat yang lain. Dalam perintah berkaitan dengan sholat Jumat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wajarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Kata-kata jual beli ada dalam ayat ini. Dan jual beli berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan perdagangan, itu berkaitan dengan masalah budaya, selain masalah sosial. Bahwa di dalam budaya itu bisa melahirkan kegiatan ekonomi, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk jual beli, dalam bentuk barang, materi, budaya materi, budaya inmateri, semua berkaitan dengan budaya. Dan perintah meninggalkan jual beli pada waktu sholat Jumat itu berkaitan dengan masalah keimanan. Jadi artinya karakteristik yang kedua, bahwa nilai sosial budaya dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Dan ini tidak bisa kita dapatkan dari teori-teori ilmu sosial budaya atau nilai sosial budaya dari ilmu-ilmu sekular atau ilmu-ilmu sekuler. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga, bahwa nilai sosial budaya dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dari bagian dari ibadah. Semua yang kita lakukan dalam perbuatan kita di masyarakat itu bernilai ibadah. Itu dalam Islam. Kalau kita melakukan sesuatu karena Islam, karena Allah, karena Rasulullah, artinya karena kita mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, maka apapun yang kita lakukan di masyarakat, bekerja bakti dengan niat karena Allah, dengan niat melaksanakan sunnah Rasulullah, akan bernilai ibadah. Kita bernyanyi, katakanlah bernasib dengan syair-syair yang menyanjung-nyanjung Allah, yang menyampaikan ajaran Allah, bisa bernilai ibadah, walaupun dalam soal seni suara, seni musik, memang ada perbedaan-perbedaan dalam pandangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kita tahu bahwa ada 2 radio di negeri kita yang cukup terkenal. Ada Radio Roja, ada radio Fajri, kemudian ada Dakta,
Kalau Data dan Fajri ada lagu-lagu religius atau nasyid yang dimasukkan di dalam siarannya. Tapi kalau Radio Roja sama sekali tidak memasukkan lagu-lagu dan nasyid di dalamnya. Tapi kita tahu ada hadis yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, melihat Aisyah sedang mendengarkan orang atau seorang atau wanita, dua wanita yang sedang menyanyi. Nah, tapi apakah ini menjadi pegangan atau tidak? Ini memang masalah seni budaya, memang menjadi masalah yang masih diperdebatkan. Ya, masih dua pendapat, ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada yang melarang sama sekali. Tetapi retorika dalam bertablik atau berceramah itu juga bagian dari seni retorika atau budaya juga. Itu berkaitan dengan ibadah, bahwa budaya berkaitan dengan ibadah, ada ajaran-ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Jual beli dengan cara yang halal, mendirikan lembaga pendidikan, itu juga bagian budaya dalam nilai sosial budaya dalam Islam. Kemudian yang keempat karakteristiknya adalah nilai sosial budaya dalam Islam memberikan maslahat atau membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Tidak ada nilai sosial budaya dalam Islam yang bawa kemudaratan. Jadi kalau ada katakanlah dakwah dalam Islam yang disampaikan oleh para dai dan daiyah, ustadz dan ustadzah menimbulkan kemudaratan dalam masyarakat, nah itu bisa dipertanyakan itu. Apakah mengandung nilai sosial budaya dalam Islam atau tidak? Gitu. Tapi kalau dia memberikan kemaslahatan, masyarakat senang. Tadi pagi saya baru diundang oleh salah satu mantan mahasiswa saya dulu ketika tahun 1980-an ya, yaitu Dr. Anuri. Dia baru meresmikan istana Al-Quran dengan bangunan 3 tingkat ya. Al-Qurannya itu wahyu Allah ya, tetapi dia membangun gedung 3 tingkat dengan berbagai macam peralatannya, itu adalah hasil budaya. Dan membangun gedung itu juga perintah Allah dan bernilai ibadah, mengandung nilai keimanan dan juga memberikan kemaslahatan. Kenapa? Karena di gedung itulah akan diadakan kegiatan pelatihan membaca Al-Quran. Kemudian karakteristik yang terakhir, bahwa nilai sosial budaya dalam Islam itu selalu berhubungan dengan kebahagiaan di dunia atau keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Artinya nilai sosial budaya dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia dan juga kita dapatkan di akhirat. Kalau kita memberikan pertolongan kepada anak yatim dalam masyarakat, itu akan memberikan nilai kebahagiaan, rezeki yang berlimpah dari Allah di dunia. Dan orang yang menolong anak yatim itu akan mendapatkan surga, kebahagiaan di akhirat. Itu salah satu contoh. Orang yang mendirikan rumah sakit, ya tentu saja akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, memberikan kemaslahatan, dan tentu akan bernilai kebahagiaan di akhirat. Rumah sakit itu adalah produk budaya yang bedanya, kalau dia didasari oleh Islam, maka dia menjadi bernilai ibadah dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para peserta kajian malam hari ini, tentu saja saya akan juga membahas berkaitan dengan apa saja nilai sosial dalam Islam dan juga apa saja nilai budaya dalam Islam. Nilai sosial dalam Islam diantaranya tadi saya sudah sebutkan ayatnya, yaitu salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian yang kedua berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 1, yang ketiga berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ketiga surat itu mengandung nilai-nilai sosial. Bahkan dua surat An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13
itu sangat jelas berhubungan dengan nilai ketakwaan. Artinya bahwa manusia hidup, manusia berkembang biak, kemudian untuk saling kenal mengenal, walaupun sudah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, mereka diperintahkan untuk ta'aruf. Ya, sebelum menikah saja suruh ta'aruf dulu. Dan berta'aruf itu tidak langsung antara laki-laki dan perempuan berdua di kamar, tidak. Mesti dengan ayahnya, mesti dengan ibunya, dengan saudaranya. Itu sudah ada komunikasi. Ta'aruf itu bagian dari hubungan sosial, bagian dari nilai sosial dalam Islam. Yang ada istilah ta'aruf itu di dalam ajaran Islam. Dan ta'aruf itu bagian dari nilai sosial. Manusia tidak bisa terlepas dari ta'aruf, lital arofu, untuk saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal ini itu akan terjadi dalam proses pergaulan, dalam pergaulan umum maupun pergaulan khusus. Dalam pergaulan umum seperti kita berkenalan dengan orang-orang di jalan-jalan, di pasar dan lain sebagainya, kita bisa saling berkenalan. Bahkan kadang-kadang ketika naik motor pun juga bisa saling berkenalan hanya gara-gara senggol-senggolan motornya antara satu motor dengan motor yang lain. Cuman berkenalannya bisa saling melotot ya, kena tersinggung, kena emosi, yang bisa saja itu di jalan. Tapi kalau di dalam yang khusus, dalam pengajian kita bisa saling kenal mengenal, tapi dengan kebaikan. Kalau di jalan bisa bermusuhan malah kadang-kadang, karena tidak didasari oleh Islam. Kalau didasari oleh Islam, katakanlah dalam pengajian, ya, makanya sampai ada yang katakan, kalau cari istri, carilah di tempat pengajian. Jangan cari istri di jalan. Kalau cari istri atau cari suami di jalan, nanti kecewa. Kalau cari istri dan suami di pengajian, tentu akan sesuai dengan Islam. Tapi jangan ngaji untuk cari calonnya. Ini ada juga niatnya ngaji tapi buat cari calonnya. Tapi masih lebih bagus lah mencari calon pasangan hidup di pengajian daripada di jalan ya, atau di tempat-tempat yang di luar kaitan dengan Islam itu. Jadi itu yang berkaitan dengan nilai sosial dalam Islam yang dikemukakan di dalam ayat. Dan juga di dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat yang Rasulullah perintahkan. Di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah, kalau kita senantiasa untuk berbuat baik kepada masyarakat, seperti hadis yang tadi saya sebut, pada orang lain, kepada sesama manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah itu berkaitan dengan ubudiyah, hubungan kita dengan Allah, itu yang disebut dengan ibadah mahdo. Ada hablum minannas, itu yang berkaitan dengan ibadah ghairu mahdo. Yang berkaitan dengan ibadah ghairu mahdo ini mengandung nilai-nilai sosial di dalamnya dan banyak sekali. Kita berdiskusi dalam Zoom ini juga bagian dari nilai sosial dalam Islam itu. Karena ini berkaitan dengan pengajian, ya. Bukan hanya obrolan-obrolan seperti biasa. Kemudian yang kedua, nilai budayanya di mana? Nah, kita lihat dalam perintah Allah berkaitan dengan pembangunan masjid. Ada dua ayat yang berhubungan dengan masjid itu di dalam surat At-Taubah ayat 8 dan ayat 108. Dikatakan dalam ayat 18, bukan ayat 8, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain takut hanya kepada Allah, dan mereka lah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Di mana nilai budayanya? Yaitu kata-kata masjid. Kata masjid memang itu wahyu dari Allah. Allah yang memberitahu
bahwa tempat ibadah kita itu adalah masjid. Ya. Sejak mulai ada Masjidil Haram, sejak zaman Nabi siapa itu? Masjidil Haram sudah ada, sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Kata masjid itu Allah, wahyu Allah. Tetapi yang berkaitan dengan bangunannya seperti apa, di situ nilai budayanya. Bangunan stasiun akan berbeda nilainya. Kalau bangunan masjid jelas perintah Allahnya. Dan bangunan masjid itulah nilai budaya di dalam Islam. Sebab tidak ada nilai budaya yang sama dengan masjid yang dimiliki oleh budaya-budaya selain Islam. Bayangkan itu. Apa bedanya masjid dengan tempat ibadah yang lain? Tanpa saya sebutkan tempat ibadah yang lain apa. Supaya kita tidak menyinggung umat beragama yang lain. Masjid itu adalah simbol budaya Islam yang mengagumkan, yang begitu indah. Sayang banyak orang bangun masjid, ya kadang-kadang yang penting masjid katanya. Jadi keindahannya nggak penting. Padahal keindahan sangat penting. Yang namanya Masjidil Haram saja kan banyak itu ya pernak-pernik, ya lukisan dalam pengertian yang tidak bertentangan dengan syariat. Temboknya ada kaligrafinya juga tidak terlalu banyak ya, tapi ukiran-ukirannya ya dan lain sebagainya itu menggambarkan indahnya bangunan masjid itu. Kelebihan masjid apa? Yang pertama, masjid harus menghadap kiblat. Ada nggak tempat ibadah yang harus menghadap kiblat? Ini kelebihan budaya Islam, ya, nilai budaya Islam dari masjid itu. Satu-satunya tempat ibadah yang harus menghadap kiblat adalah masjid. Cari tempat ibadah yang lain harus menghadap kiblat. Cari sampai mati nggak akan ketemu. Yang kedua, kelebihan masjid itu, masjid adalah satu-satunya baitullah, tempat menyembah Allah. Cari tempat ibadah yang lain yang betul merupakan tempat menyembah Allah. Ya, walaupun orang menyebut Tuhannya Allah, tapi benarkah di tempat ibadahnya itu menyebut Allah? Kalau dalam masjid itu hampir semua ibadah yang kita lakukan di dalam masjid itu, yang merupakan budaya Islam paling tinggi nilainya, ya, selalu disebut masjid, mulai dari azan, qomat, sholat, dzikir, tafakur, tadabbur, semuanya Allah. Dan itu siang dan malam tidak berhenti, ya. Jadi satu-satunya yang namanya Baitullah itu masjid. Jadi dua saja sudah tidak bisa ada yang mengalahkan nilai budaya dalam Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Belum lagi nanti kita bahas yang lain-lain. Karena saya tidak bicara tentang masjid, ya. Saya juga dikenal sebagai pakar masjid katanya. Tadi saya ketemu dengan Ustadz Omar Irama dari Dewan Dakwah. Dia baru saja diangkat menjadi kepala bagian bidang kemasjidan. Nah, mesti Ustadz Muksin nih katanya begitu. Ya sudah ente sajalah, lebih mudah daripada anak. Anak lebih senang yang menjabat yang lebih mudah. Insya Allah anak bisa bantulah begitu. Yang kedua berkaitan dengan zakat. Zakatnya itu wahyu, perintah Allah. Ya. Tapi ada kata-kata di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 60. Inna shadaqatin lil fuqara wal masakin wa amilin, ya. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk fakir miskin, fakir untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, dan amilin. Kata amilin wahyu. Tapi kemudian dia melahirkan nilai budaya dari wahyu itu. Manusia, umat Islam mendirikan apa yang disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal. Ada di dalam Al-Quran perintah mendirikan, membentuk Baitul Mal? Tidak ada.
Yang ada adalah perintah tentang amilin zakat, amil zakat. Kalau sekarang mungkin Baitul Mal sudah jarang lah, walaupun di tempat saya bekerja sama dengan seorang kiai di daerah Cianjur. Kiai itu menghidupkan Baitul Mal sejak zaman sebelum kemerdekaan, sehingga di kampung desa itu walaupun sekarang sedang krisis ekonomi, dia tetap bertahan. Tidak ada yang mau menempatkan tangannya di bawah, maunya menempatkan tangannya di atas, karena ada Baitul Mal itu. Jadi keberkahan juga ada di situ. Jadi dari zakat perintah Allah, wahyu Allah itu melahirkan budaya dalam Islam, yaitu Baitul Mal, yang juga sekarang itu adalah lembaga amil zakat atau LAZIS, lembaga amil zakat, infak, sodako, dan wakaf. Nah, apakah ada perintah membentuk LAZIS? Dewan Dakwah punya LAZIS, Muhammadiyah punya lembaga zakat Muhammadiyah, LAZISNU, NU juga punya LAZISNU. Ini LAZISNU ini sudah produk budaya manusianya berdasarkan perintah Allah. Inilah budaya dalam Islam, luar biasa. Banyak sekali nilai-nilai ajaran Islam yang melahirkan budaya dalam kehidupan Muslim yang dia harus hidupkan, dan dia harus kembangkan dalam kehidupan manusia. Peserta kajian yang saya hormati, mungkin sudah lewat waktunya, ya. Tolong diingatkan kalau lewat waktunya. Moderator tidak usah segan-segan. Saya paling senang diingatkan. Kalau lagi khotbah ada yang lihat jam saja, saya sudah langsung berhenti, langsung berhenti. Baru lihat satu orang melongok jam saja langsung. Para jemaah sekalian, pada dalam khotbah kan begitu. Demikianlah khotbah saya begitu. Tapi kalau dalam kajian tidak seperti itu, maka akhirnya kita akan bisa menyatakan, pantaslah jika Rasulullah mengatakan di dalam hadis Ad-Darqutni dan Baihaqi bahwa al-Islam ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan unggul, dan tidak ada yang mengungguli, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi dilihat dari nilai sosial dan budaya dalam Islam saja, Islam betul-betul adalah agama yang lebih tinggi dan unggul daripada sistem, daripada agama-agama yang lain. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang nilai sosial budaya dalam Islam. Nanti mungkin kita akan gali, kaji bersama-sama di dalam diskusi, dalam forum kajian ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi diri saya dan juga bagi kita semua. Saya cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah para hadirin yang nanti dirahmati oleh Allah. Demikian penyampaian materi nilai sosial budaya dalam Islam oleh Ustadz Mursin MKMSC. Kemudian sesi berikutnya akan kita buka tanya jawab, ya. Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri kita akan adakan dua sesi. Sesi yang pertama kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian sesi yang kedua juga kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, ayat. Tafadhol. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Begini Ustaz, tentang masalah sosial itu di daerah Ana Ustaz, di Sulawesi Utara ada
sekumpulan orang yang mereka itu dalam bersikap terhadap sesama muslim itu memboikot Ustadz. Nah, kemudian mereka berdalih dengan perkataannya Abu Musa, yang mana beliau Abu Musa rahimahullah itu mengatakan, lebih baik aku bertetangga dengan kera dan babi, mohon maaf, daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Yang mana kita sepakati bahwasanya ahlul bid'ah itu sendiri adalah masih dari kalangan orang-orang muslim, Ustaz. Nah, itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, bentar Ustaz ya. Langsung. Kita tampung dulu pertanyaan yang lain. Tafadhol, siapa yang ingin bertanya? Saiful, tafadhol untuk menanyakan pertanyaannya. Ya. Baik. Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang bertanya atau bisa dalam chat ya, lewat chat. Nah. Satu pertanyaan lagi. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Silakan. Ambilin tisu Pak. Anunya. Saya rasa dua penanya ya. Afwan akhi, sebetulnya ada dua yang ingin Anda tanyakan. Apakah boleh akhi? Oh.